Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Oke, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi CMC ya. Sebelum kita mau mulai CMC kita, seperti biasa kita akan menyanyikan March CMC. Ya. Oke, kita nyanyikan 2 kali ya. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari baru di mana kami bisa datang ber-CMC. Kami memohon Engkau menyiapkan setiap hati anak-anak untuk bisa memuji namamu, menyembah Engkau dalam pujian, bahkan nanti kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, supaya kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini saya akan mengajak kita menyanyikan 2 buah lagu. Nah, lagu pertama ini judulnya Duduk Senang, Berjalan Senang. Siapa yang udah pernah dengar lagu ini? Nah, katanya barusan tadi dengar ya. Oke, kita akan belajar sama-sama. Lagunya sangat mudah dan Lause dulu diajarkan lagu ini waktu seumur kalian. Jadi Lause tadi buka-buka buku-buku pujian lama, ada lagu ini. Jadi Lause ingin kamu belajar lagu ini, dan ada 2 bait tambahan yang Lause tambahkan supaya kamu ingat, karena baitnya sebenarnya seperti ini aja ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita coba ya, Lause akan nyanyikan sekali, nanti kamu nyanyi selanjutnya ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika Tuhan menolong kita, ya, Tuhan Yesus mati menebus kita,
hidup kita akan senang. Dan nanti bukan berarti nggak ada susah ya, bukan berarti seperti itu, tapi kita akan terus bersuka cita. Walaupun ada masalah, kita tetap suka cita, kita senang, kita berjalan, kita duduk, jadi kemanapun kita pergi, kita akan selalu senang. Oke, kita nyanyikan ini sekali lagi. Sedang berjalan, kalian berjalan, ya. Jadi duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang gimana? Senyum ya? Oke? Oke. Siap-siap ya. Jadi duduk dulu. Oke. Oke. Ayo, langsung akui. Senang, kamu pun senang. Nah, jadi waktu bilang aku gimana? Tuh, kamu tunjuk kawan-kawannya ya, ya, sama. Sejak kita semuanya senang. Oke. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, baik ketiga, Yesus mati tebus dosaku, selamatkan seluruh hidupku. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jadi bait kedua dan ketiga kita berdiri ya. Oke, kita bait pertama dulu. Nanti kapan-kapan kita nyanyi lagi biar semangat, jadi kasih actionnya ya. Nah, lagu kedua judulnya He's Able dalam bahasa Inggris. He's Able. Apa itu He's Able? Dia tahu? He is able sebenarnya. He is able. He itu siapa? Tuhan. Dia. Able itu artinya apa? Sanggup. Dia sanggup, dia mampu. Nah, di sini katakan He's able, dia sanggup. I know He's able, saya tahu dia sanggup. I know, saya tahu my Lord. Lord apa? Tuhan
is able, mampu to carry me through, untuk membawa saya, menuntun saya, ya. Nah, refnya seperti ini. He healed the broken hearted. Dia menyembuhkan hati yang terluka. He set the captive free. Set captive free artinya dia membebaskan yang terpenjara. Ya, yang terpenjara, yang terbuang dibebaskan. He made the lame itu yang lumpuh, to walk again. Walk apa? Jalan lagi. Jadi yang tadinya lumpuh jalan lagi. And cause the blind to see, dan menyebabkan atau membuat yang buta melihat. Nah, ini artinya. Jadi ini tentang bagaimana Tuhan mampu untuk menolong kita. Kita Lausa akan nyanyikan sekali. Jadi nanti tolong diperhatikan, nanti kita kalau sudah bisa ada gayanya juga, ya. Oke. Ini nyanyi 2 kali, habis itu rap sekali, nanti balik lagi ke sini, ya. Oke, kita coba ya.
bantu nyanyi ya. I know is able. Oke. Oke. Salah-salah ya. Sekali lagi untuk kaki kalinya ya, sebelum kita masuk kelas ya. Ini lagunya sangat bagus dan sangat mudah sebenarnya ya. Oke, kita coba ya. Ingat, I know is able ya. Lagi. Semoga nanti minggu depan kita belajar lagu baru lagi, lagu dalam bahasa Inggris supaya kita semakin fasih ya. Selanjutnya kita akan sama-sama membagi kelas. Di sini kelas 56 ya. Betul? Ya, 56 di sini. 34 boleh menuju kelasnya masing-masing. Oke, bye-bye. Halo anak-anak sekalian, selamat sore semuanya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak di dalam CMC kita pada hari Jumat ini. Semuanya senang nggak ikut CMC? Suka? Tetapi kenyataannya ya, Lause lihat hari ini banyak yang tidak datang ya. Baik anak-anak di Hanura dan dimanapun agak kurang hari ini nampaknya. Mengapa? Mengapa tidak datang ya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lemah iman kita ya. Kita tidak boleh malas. Ya, mengapa? Kalau kita malas, kalau kita tidak datang ke gereja, ya, iman kita itu makin lemah. Kita makin menjauh dari Tuhan. Ya, boleh kita menjauh dari Tuhan? Enggak boleh. Ya, kalau kita menjauh dari Tuhan, maka hidup kita itu akan hancur. Kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan. Mau? Oleh karena itu kita bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus ya, sehingga kalau kita sudah percaya Yesus, kita akan diadopsi atau diangkat menjadi anak-anak
anak-anak Tuhan. Ya, nah kita ingin memulai firman Tuhan kita pada sore ini. Silakan membuka Alkitabnya. Ya, yang membawa Alkitab silakan membuka Alkitabnya di Injil Markus. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Silakan buka ya. Yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ya. Kalau judul di Markus ini, Yesus bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Jadi kisah tentang ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh ini bukan hanya terdapat di Injil Markus saja ya, tetapi juga terdapat di Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8, juga terdapat di Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Tetapi kita lebih fokus kepada Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Sudah ketemu? Bagus. Kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran ya. Di sini di ayat pertama Bapak yang akan baca di ayat pertama, kalian menanggapinya di ayat yang kedua dan seterusnya ya. Nanti di ayat yang ke-11 dan 12 kita akan sama-sama membacanya. Oke, kita mulai ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam jantung, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah ya mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Sama-sama kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas pimpinanmu pada sore hari ini. Anak-anak dari berbagai tempat boleh datang ke rumahmu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tolongilah kami Bapa, secara khususnya anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Kiranya Engkau menjadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka boleh dengan sukacita datang ke tempat ini untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu.
Bapa di surga, tolongilah mereka semua agar firman Tuhan yang pada sore hari ini disampaikan, mereka semua dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Mereka boleh seperti tanah yang subur, dapat bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam kehidupan mereka boleh berakar kuat, bahkan mereka boleh berbuah, buah pertobatan dan juga buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Ya, di sini ada tidak yang pernah melihat orang sakit lumpuh? Ada? Ya, ada. Banyak, ya. Banyak di antara teman-teman kita, ya, yang ada yang sakit lumpuh, ada yang kekurangan, ya. Seperti misalnya kawan kita si A, si Apo. Namun dengan orang yang demikian, ya, sakit lumpuh, apakah kita mengolok-olok dia? Apakah kita boleh olok-olok dia? Boleh menganiaya dia? Tidak boleh, ya. Tetapi bagaimana sikap sebagai anak Tuhan yang baik? Anak Tuhan yang baik ketika melihat orang-orang atau teman-temannya kekurangan, melihat teman-temannya perlu pertolongan, sikap kita itu harus bagaimana? Sikap kita harus membantu, menolong, ya, kawan kita tersebut. Kita tidak boleh berpaling muka, ya, seperti yang dialami oleh orang yang sakit lumpuh ini yang terdapat di Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Ya, anak-anak ya. Nah, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, apakah Tuhan Yesus, ya, melakukan pelayanannya di satu tempat saja? Apakah Tuhan Yesus hanya melayani satu suku saja, satu kaum saja, atau satu bangsa saja? Tidak. Ya, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus itu, ya, bukan hanya di satu tempat saja, tetapi berbagai tempat. Tuhan Yesus melayani bukan ditujukan kepada satu suku saja, atau satu kaum saja, atau satu bangsa saja, melainkan Tuhan Yesus melayani mencakup seluruhnya, mencakup semuanya, ya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, ataupun, ya, dari satu desa ke desa yang lain, ya. Oleh karena itulah itu disebut dengan pelayanan yang betul. Ya, jangan kita hanya misalnya kita pergi menginjili, ya, menginjili hanya satu orang saja, sudah itu selesai, saya sudah menginjili Pak. Tidak. Tetapi kalau misalnya kita diberikan pelayanan, ya, untuk menginjili, kita injili itu bukan hanya satu orang saja. Kita tidak boleh memandang, oh dia ini suku Dayak, saya ini kan suku Dayak, jadi saya harus menginjili suku Dayak saja. Apakah betul begitu? Tidak. Justru kita harus menginjili berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai kaum, ya, agar semuanya dapat diselamatkan, agar semuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya, selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus selalu berpindah-pindah. Tuhan Yesus ingin semuanya bisa disampaikan
disampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ya ingin semuanya dapat pengajaran dari Tuhan tentang kebaikan. Tuhan Yesus ingin ya menyembuhkan orang dari berbagai kalangan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menyembuhkan misalnya kalau dia itu seorang kaya atau dia itu sebagai seorang pejabat tinggi, baru Tuhan Yesus mau melayani menyembuhkan. Apakah begitu? Tidak. Tetapi bahwa Tuhan Yesus itu ya melayani, ya mengajar firman, melakukan mujizat, menyembuhkan bukan berdasarkan memandang kepada ras, suku dan agama. Ya, tidak memandang kamu rasnya ras apa, kamu suku-suku apa, tidak. Tetapi Tuhan ingin semua kita itu semuanya bisa diselamatkan. Ya. Nah, di sini kita melihat di Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Bapak akan membacakan di Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ya. Dari sini di ayat 1 dan 2 ini kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Ya, kembali lagi ke Kapernaum karena Kapernaum itu adalah kota asal dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat begitu banyak orang yang datang kepadanya di Kapernaum. Mengapa? Mengapa bisa demikian anak-anak? Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah terkenal. Ya, Tuhan Yesus sudah terkenal. Terkenal akan apanya? Terkenal akan mujizat-mujizatnya, terkenal akan pengajaran-pengajarannya, terkenal akan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus bisa demikian? Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah yang menjelma menjadi 100% manusia. Dia adalah Allah 100%, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Semua adalah ciptaan dari Allah. Selain dari Allah, ya, dia berinkarnasi menjadi manusia 100%. Mengapa mau menjelma menjadi manusia 100%? Mengapa tidak jadi Allah saja? Ya, ingin menghapus segala dosa penderitaan setiap manusia. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, kematian. Setiap manusia itu pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, termasuk kalian anak-anak. Ya, kalian yang berumur 10 tahun ke atas atau yang berumur 9 tahun. Ya, semuanya berdosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu dikatakan adalah maut atau kematian. Nah, oleh karena itulah kita bagaimana? Kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita diajarkan, kita diinjili untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, maka engkau akan selamat. Ya, karena Tuhan Yesus itu bukan hanya Allah 100%, dia menjelma menjadi manusia 100%. Jadi jikalau kalian merasa kalian paling menderita, ya, Tuhan Yesus lebih menderita lagi karena dia manusia 100%. Waktu disalib apa yang terjadi? Tuhan Yesus disiksa, dicaci maki, diludahi,
ya, kepalanya dikasih mahkota duri, ya, dimasuk paksakan di kepalanya sampai ditekan sampai durinya menusuk ke kepala sehingga berdarah. Terus apa lagi? Penderitaan Tuhan Yesus itu banyak. Mikul salib. Salib itu bukan ringan tetapi berat. Oleh karena itulah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, jadi di sini cerita mengenai Tuhan Yesus yang telah melakukan berbagai mujizat, ya, baik itu mengusir setan, bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Oleh karena itulah makin cepat tersebar berita sehingga banyak, ya, orang-orang yang ingin mencari Tuhan Yesus. Tersiar berita, oh, ada seorang yang bernama Yesus, ya, dia mengusir setan. Terus apalagi? Terdengar berita lagi, ada yang namanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ya, kalian tahu kusta bukan? Kusta itu sakit apa sih? Bercak-bercak putih, ya. Kusta itu jari kita kalau terkena kusta bisa putus sendiri. Kita tak sadar tuh, tiba-tiba jari kita putus, jatuh, jadi buntung. Ya, dikatakan penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Ya, tetapi di sini kita melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sehingga apa yang terjadi? Makin tersiar kabar berita tentang Tuhan Yesus, tentang kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Ya, sehingga kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum, ya, di ayat 1-2, maka apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang datang ke tempat Tuhan Yesus berada. Ya, mereka berbagai tempat, datang dari berbagai tempat mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum di sebuah rumah. Dari berbagai tempat mereka semua datang ke rumah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tersebut menjadi sesak. Rumah tersebut menjadi penuh. Ya, dan firman Tuhan katakan di sini tidak ada tempat lagi. Coba kalian bayangkan, ya, sebuah rumah, ya, banyak orang, bukan hanya di dalam rumahnya, tetapi sampai dikatakan di depan rumah, di pekarangan, sehingga tidak ada tempat lagi untuk orang masuk ke dalamnya. Ya, semua penuh. Sampai dikatakan, ya, di muka pintu pun penuh dengan banyak orang. Coba kalian bayangkan, begitu banyak orang yang ingin datang menghadap Tuhan Yesus dengan berbagai persoalan, dengan berbagai permasalahan. Ya, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang mencari Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Apa? Dengan latar belakang orang-orang berbeda. Yang mencari Tuhan Yesus ada orang biasa, ya, ada orang kaya, terus orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semuanya datang ke hadapan Tuhan Yesus, datang ingin mencari Tuhan Yesus. Mereka juga kalau kita melihat datang itu dengan tujuan yang berbeda. Kalau tadi itu dengan latar belakang berbeda, sekarang dengan tujuan yang berbeda. Apa tujuannya anak-anak? Memang ada yang datang ingin mendengarkan pengajaran tentang
Tuhan Yesus. Seperti kita sekarang. Kalian datang di sini untuk apa? Kalian datang ke CMC untuk apa, anak-anak? Iya, ingin mendengarkan pengajaran dari Lause. Ya, Lause mengajarkan kalian sesuai dengan firman Tuhan. Lause tidak berani menyimpang mengajar kalian lain dari firman Tuhan, tidak, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, orang-orang tersebut datang dengan tujuan, ada yang ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus, ada yang ingin disembuhkan, bahkan ada ya yang sengaja datang mencari Tuhan Yesus. Ingin apa? Ingin mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus Kristus. Coba kamu bayangkan, orang semua datang itu bukan tujuan ingin bagaimana menyembah Tuhan Yesus, tidak, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang paling parah, mereka datang secara khususnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, ya, datang ke tempat Tuhan Yesus ingin mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus nanti bisa ditangkap. Tetapi dikatakan firman Tuhan, sebelum waktunya maka tidak akan bisa terjadi. Ya, nah, mengapa mereka tidak senang akan Tuhan Yesus? Seperti orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengapa mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus? Ya, mengapa? Karena mereka iri. Mereka tidak senang, mereka iri akan pengajaran firman Tuhan yang penuh kuasa dari Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita boleh iri? Tidak boleh. Kita tidak boleh seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, ya, yang membenci. Di luar nampaknya baik, di luar nampaknya bagus, tetapi di dalamnya apa yang terjadi? Mereka penuh dengan rasa iri, rasa tidak senang, rasa benci kepada Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, setelah Tuhan Yesus memberitakan firman di ayat yang 3 dan 4, ya, dikatakan 3 dan 4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Kita melihat di sini di ayat yang 3-4 dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, ya, digotong oleh 4 orang. Ya, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya. Karena apa? Karena banyak orang, seperti yang Lause tadi katakan, bukan? Rumah itu penuh sesak dengan orang, sampai di depan pintu, di pekarangan penuh dengan orang, apalagi di dalam. Jadi kalau mau bawa orang si lumpuh ini masuk ke dalam, kira-kira bisa nggak? Bisa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa membawa orang lumpuh itu ke dalam. Berhimpit-himpitan, penuh sesak. Orang semua ingin berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka lakukan, anak-anak sekalian? Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Ya, bagus, ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan 4 orang ini? Dikatakan mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Coba kamu bayangkan, ya. Artinya apa? Artinya di sini mereka ada usaha. Siapa yang berusaha? 4 orang tersebut berusaha, ya, berusaha untuk apa? Menolong si lumpuh tersebut, ya.
Apa usaha mereka itu? Iya, kalian tahu kan kalau rumah-rumah orang Yahudi itu bagaimana segi empat, tidak ada atap, tidak ada atapnya, ya. Mungkin rumah itu dibuat dari jerami dicampur dengan tanah liat. Jadi rumah-rumah orang Yahudi itu bentuknya persegi empat, tidak ada atapnya, ya. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah bisa naik 4 orang tersebut karena penuh sesak dengan orang? Tidak bisa, ya. Jadi mereka harus bagaimana? Mereka memanjat rumah tersebut. Ya, bukan hanya memanjat sampai di atas, mereka menggali lubang. Coba kamu bayangkan, mengangkat orang lumpuh tersebut dibawa naik ke atas. Gampang nggak? Nggak gampang. Ya, mungkin berat badan dari orang lumpuh tersebut bisa mencapai 70 atau 80 kilo. Ya, terus digotong oleh 4 orang lagi, kira-kira jalannya, tangganya kan tak lebar, kan tidak ada tangga, bagaimana? Iya kan? Nah, belum lagi mereka buka lubang di atas rumah, mereka buka lubang, ya. Terus setelah menggali, apa yang mereka lakukan? Baru mereka menurunkan orang lumpuh tersebut. Susah atau tidak? Coba kamu bayangkan, susah nggak? Susah, ya. Lause pernah sering ya membawa air galon, ya, ke tingkat yang kedua atau ketiga, rasanya sangat capek, ya, kaki rasanya lemas. Nah, boleh diibaratkan seperti demikian. Kita angkat galon paling berapa kilo? 20 kilo, ya. Tetapi ini berat ukuran manusia berapa kilo? 70-80 kilo. Ya, lause beratnya 91 kira-kira begitu. Coba kalian bayangkan, susah nggak? Sangat susah. Dan apa yang terjadi? Di ayat 5 dikatakan, di ayat 5 ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang dikatakan Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di sini kita melihat iman dari 4 orang yang menggotong si lumpuh tersebut. Bagaimana dengan iman mereka itu? Ya, iman mereka itu adalah iman yang bersatu padu. Ya, mau saling bekerja sama dari 4 orang tersebut, saling mendukung. Walaupun dalam keadaan sulit, tetapi bagaimana? Mereka tetap semangat untuk menolong orang lumpuh tersebut. Seperti yang Lause katakan tadi kan, tidak gampang kan mengangkat 1 orang, 4 orang mengangkat 1 orang itu juga tidak gampang. Apalagi sampai naik ke atas dari rumah tersebut. Ya, jadi tidak gampang. Jadi inilah yang dilihat Tuhan Yesus terhadap 4 orang tersebut. Ya, coba kamu bayangkan, inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus atas ke-4 orang tersebut, ya, yang begitu luar biasa untuk menolong orang lumpuh tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Yesus memuji iman mereka. Apa? Tuhan Yesus memuji iman dari mereka. Kita melihat ya. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan apa yang terjadi? Orang lumpuh tersebut dikatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Ini perkataan dari Tuhan Yesus loh. Nah, anak-anak, apa pelajaran rohaninya untuk kita anak-anak? Apa
pelajaran rohaninya untuk kita mengenai 4 orang ini yang mengangkat si orang lumpuh tersebut? Pelajaran rohaninya Tuhan Yesus menginginkan ya agar kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu seperti 4 orang tersebut yang bersama-sama angkat tandu dari orang lumpuh tersebut, ya kan, bersama tilamnya kan. Coba ada yang satu angkat, satu tidak angkat, satu setengah jongkok, apa yang terjadi? Maka orang lumpuh tersebut akan jatuh, bukan tambah baik tetapi tambah sakit, patah tulang. Inilah membuktikan bahwa keempat orang tersebut saling bersatu, mereka bekerja sama dengan semangat. Sekali satu angkat, semuanya bersama-sama. 1, 2, 3, angkat. Semuanya langsung sip, angkat. Jadi tidak ada yang miring sebelah. Ya kan? Nah, jadi Tuhan Yesus menginginkan kita anak-anak Tuhan, kita saling bekerja sama, saling setia, saling mengasihi di antara teman-teman kita. Tidak ada yang boleh bermusuhan. Sama-sama melayani untuk Tuhan. Indah enggak? Senang enggak kalau sama-sama kita melayani Tuhan? Indah, senang, semangat kita sama-sama melayani Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, selanjutnya ya kita melihat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka menganggap Tuhan Yesus itu bukan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah yang menjelma menjadi 100% manusia. Tetapi orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Sehingga dia berkata demikian, mengapa orang ini berkata yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Ya, ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam jantungnya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan? Nah, Bapak ingin tanya, mana yang lebih mudah? Di sini dikatakan, mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah? Mana lebih mudah? Coba kamu berpikir. Dosamu telah diampuni. Ada yang lain? Lebih mudah mengatakan, ya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu yang lebih mudah daripada mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya, mengapa? Mengapa lebih sulit adalah pengampunan dosa? Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita bukan dengan apa? Bukan dengan harta, bukan dengan bayaran. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu dengan nyawanya. Dia rela mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa pelanggaran kita. Susah enggak? Susah. Ya, Yesus rela mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa kita, dengan darahnya yang kudus tercurah demi menyelamatkan dosa kita. Hal inilah dikatakan lebih susah daripada mengatakan tentang bagaimana bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus itu kan maha kuasa. Jikalau Tuhan Yesus mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah, gampang nggak? Gampang, karena kalau Tuhan memerintahkan demikian, orang tersebut angkat tilam, bangun dan berjalan. Tidak neko-neko lagi, tidak butuh ini itu lagi. Oleh karena itulah hal inilah yang dipermasalahkan oleh Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mengapa? Mengapa mereka permasalahkan? Karena orang Farisi menganggap apa? Pengampunan dosa itu gampang. Ya, pengampunan dosa itu gampang loh. Saya tinggal mempersembahkan korban di bait Allah, dosa saya sudah diampuni. Pikir mereka orang-orang Farisi.
Wah, saya menjalankan kebaikan. Ya, saya berdoa, taat berdoa. Saya rajin berpuasa, doa puasa. Saya pasti akan selamat, dosa saya diampuni. Inilah orang-orang Farisi yang berpikiran demikian. Ya, makanya Tuhan Yesus itu mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Mana lebih mudah? Ayo, mana lebih mudah? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu ya hal yang mudah. Tetapi mengenai pengampunan dosa itu adalah hal yang susah, karena Tuhan Yesus harus berkorban demi kalian, harus mati demi kalian, baru kalian bisa diselamatkan. Ya, nah di ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Gampang bukan? Inilah hal yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Dosa dulu dipulihkan, baru jasmaninya dipulihkan Tuhan. Itu otomatis loh. Ya, rohani dulu dipulihkan, baru jasmani kita. Itulah hal yang diinginkan Tuhan Yesus. Tetapi orang Farisi, orang Saduki tidak memandang demikian. Ya, nah dan akhirnya di ayat yang kita melihat ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Semuanya takjub melihat perbuatan Tuhan Yesus. Ya, semuanya heran, aneh, bercampur takjub mereka melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah 100%, menjelma menjadi manusia 100%. Dia disalibkan di atas kayu salib. Ya, terus dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut atau kematian. Hal inilah yang boleh kita percaya, anak-anak. Kita percaya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itulah yang kita percaya. Kita jangan percaya kepada Allah yang mati. Ya, apakah kalian melalui firman Tuhan hari ini kalian sungguh-sungguh mau percaya Yesus? Apa kalian sesama teman kalian mau saling mengasihi, mau taat kepada Tuhan, mau setia, saling kerjasama? Hal itulah yang harus kalian lakukan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang sudah diajarkan kepada anak-anak. Kiranya anak-anak dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, sehingga anak-anak boleh menjadi saluran berkat untuk tetangga mereka, untuk orang tua mereka, untuk teman-teman mereka, agar semuanya dapat percaya Yesus. Mereka boleh dipulihkan, bukan hanya secara rohani tetapi juga jasmani. Tolongi mereka Bapa, agar mereka dapat bertumbuh, berakar kuat dan berbuah. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke.